Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Novita Ratnasari. Nah Bunda, kali ini aku mau sharing tentang Little Abyss seri General Value. Kalau di video sebelumnya Bunda belum nonton yang aku sharing tentang seri Spiritual Value, bisa langsung ke sana dulu ya. Lalu lanjut lagi ke video ini. Nah oke, sekarang aku akan bahas sampai detail tentang General Value. Jangan lupa nonton videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa juga like, komen, dan juga subscribe dan share ke seluruh media sosial teman-teman. Yuk! Nah Bunda, kita langsung mulai aja ya biar gak kelamaan. Seri General Value itu ada berapa buku? Nah di belakang aku ini sudah ada buku Little Abyss. Jadi kita langsung aja yuk ngambil buku Little Abyss-nya. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di General Value ini ada 7 buku yang Bunda dapatkan. Kalau di seri Spiritual Value itu kemarin kita cuma mendapatkan 4 buku ya, tapi dapat bonus puzzle Little Abyss. Jadi di buku yang General Value ini lebih banyak kayak gitu. Oke, yang pertama kita akan langsung bahas detail buku General Value itu ada apa aja sih, judul-judulnya. Langsung kita lihat bukunya aja ya. Nah Bunda, ini aku udah urutkan dari 17 sampai ke 23 ya. Ini udah urut. Jadi aku mau review yang pertama. Ini tentang Jujur Itu Hebat. Nah di sini diceritakan Abid itu mau bobo sama Bunda, tapi mau diceritakan tentang buku juga, mau cerita bundanya mau berdongeng maksudnya. Astagfirullahaladzim, kok ribet ya. Nah jadi dongengnya dimulai dari sekelompokan binatang mau pergi bertamasya. Nah mereka udah diberikan tugas masing-masing dan ternyata mereka itu saat mengerjakan tugasnya masing-masing, si monyet ini tidak mengerjakan tugasnya. Dia berbohong sama teman-temannya, dia nggak ngebawa apa yang menjadi tugas dia gitu. Akhirnya semua teman-temannya kecewa deh. Dan akhirnya karena si monyet ini berbohong nggak bawa tenda, akhirnya mereka kehujanan. Dan disitulah jadi teman-temannya ngerasa kecewa sama monyet dan akhirnya bisa memaafkan juga. Dan di sini juga akhirnya Abid minta maaf ke Bunda kalau ternyata Abid itu nggak menabung, tapi uang tabungannya dibuat jajan. Abid merasa bersalah. Jadi ceritanya itu sangat mudah dipahami anak. Dan di sini ada parent slot-nya. Nah ini Jujur Itu Hebat. Di sini ada aku menghargai perbedaan. Aku menghargai perbedaan ini di mana berbeda agama tetapi tetap bisa saling menghargai dan juga berbeda fisik kayak gitu. Jadi dijelaskan tentang perbedaan fisik dan juga perbedaan agama. Di sini ceritanya Abid pergi ke luar negeri bersama ayahnya. Dia pergi mengunjungi Bibi Sarah yang ada di mana ya nih? Di Inggris. Nah, di situ Abid bertemu sama temennya yang beda agama, tapi mereka tetap akur. Di sini Abid mau sholat, temennya pulang. Dan di musola Abid bertemu teman yang cacat, tidak bisa berjalan, namanya Bilal. Nah di sini juga Abid anak-anak diajarkan untuk saling membantu walaupun berbeda. Dan mereka di sini juga dijelaskan juga ada orang buta ketika di jalan harus menghargai. Di sini garisnya adalah garis untuk orang buta. Pokoknya di sini ceritanya sangat-sangat akan mudah dipahami gitulah. Dan terakhir itu di sini ceritanya Abid pulang dan di sini anak-anak juga dikasih pengetahuan Bun tentang di Inggris itu ada apa, ada London Eye, ada Big Ben, Tower Bridge kayak gitu. Dan di sini Abid pulang deh sama Kak Hakim dan ayahnya. Dan ini menghargai perbedaannya. Jadi anak-anak tuh kita ajarkan untuk saling menghargai. Di sini aku suka berbagi. Nah, di sini kita mengajarkan ke anak-anak itu untuk tidak pelit kayak gitu. Anak-anak tuh kan egoisnya tinggi. Itu nggak masalah sih, setiap anak boleh memiliki keegoisan itu, tapi kita juga harus mengajarkan tentang berbagi. Nah, di sini Abid berbagi kepada pengemis. Terus di sini Abid sama Kak Hakim mau berbagi ke orang yang membutuhkan karena bajunya berlebih dan sudah tidak terpakai. Di sini juga ada Mimi. Dan ini mereka juga saling meminjamkan mainan gitu. Dijelaskan juga saling meminjamkan mainan dan saling memberikan binatang juga. Dan di sini juga berbagi ilmu itu penting.
seperti itu, tidak pelit ilmu, dan selesai deh. Nah di sini tuh ceritanya sangat-sangat bagus deh. Nah di sini Abid di sini ada tebak-tebakannya nih, anak-anak suruh nyari mainan yang mau Abid kasih ke panti asuhan. Selesai Bu. Nah ini parents note-nya itu. Nah di sini aku sayang ayah dan bunda. Nah di sini tuh diajarkan tentang bagaimana anak-anaknya harus menyayangi ayah dan bundanya kayak gitu. Jadi ini termasuk ke aspek apa ya kemarin tuh, aspek sosial. Jadi sangat bagus deh untuk anak-anak bagaimana bisa membantu orang tuanya dalam membersihkan rumah walaupun laki-laki. Dan di sini Abi diberikan hadiah sama bunda karena sudah membantu bunda seperti itu. Ini membantu paman Ali untuk memetik sayuran, membantu ayah kayak gitu. Dan terakhir membantu membersihkan makanan setelah makan, dia membantu Kak Hakim. Selesai. Ini ada notes-nya, setiap buku akan ada notes-nya. Oke, langsung ke aku anak penyayang. Di sini aku anak penyayang juga, anak-anak diajarkan bagaimana menyayangi sesama, menyayangi hewan. Dan di sini Abid menolong beberapa hewan. Lalu Abid di sini juga meminta maaf sama si Mimi karena nggak sengaja ngelempar bola, dan Mimi pun memberikan maafnya. Di sini juga Abid diajarkan untuk menolong bunda membuang sampah dan meminta maaf, dan ayah di sini tidak gengsi minta maaf ke Abid kalau lupa memberikan mainan, dan menghargai Kak Hakim yang sedang belajar kayak gitu. Jadi saling menyayangi itu banyak macamnya, dijelaskan semua detail di sini gitu. Jadi aku anak penyayang tuh banyak hal gitu, dari meminta maaf, dari yang tadi itu yang saya jelaskan, minta maaf, saling menghargai seperti itu. Aku berbeda dengan Syafa. Nah ini penting banget nih karena di sini diajarkan sex education, di mana laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah di situ kan kadang kita bingung yang jelasin laki-laki dan perempuan gimana. Tapi di sini tuh sangat gamblang dan bakalan mudah dipahami sama anak gitu. Jadi di sini ceritanya Abid ingin ke toilet, lalu diantar sama bunda. Abid ke toilet laki-laki, bunda sama Syafa ke toilet perempuan. Dijelaskan secara detail di ceritanya juga. Dan di sini yang pakai jilbab itu perempuan gitu. Walaupun Syafa belum wajib, tapi belajar seperti itu. Jadi kak yang dijelaskan secara enak sih di sini, nanti ada ceritanya gitu. Nah gitu. Terus kalau laki-laki nanti disunat. Terus kenapa Mimi itu temennya kak Abid nggak pakai jilbab, itu juga dijelaskan karena dia belum berkewajiban pakai jilbab karena masih kecil. Nah seperti itu. Dan selesai. Dan oh ya dijelaskan juga penting kalau menutup aurat dan tidak boleh menampakkan bagian-bagian aurat yang tidak seharusnya, dan tidak boleh memegang bagian-bagian orang lain. Itu nggak boleh memegang bagian-bagian tertentu yang hanya boleh orang tuanya pegang seperti itu. Dijelaskan juga. Jadi sex education ini sangat baik untuk anak-anak. Oke. Di sini yang terakhir, aku bangga kepada mereka. Jadi di general value ini yang terakhir dijelaskan, diberikan nasihat gimana kita harus menghargai beberapa profesi. Yang pertama, profesi sebagai ibu tuh hebat. Di sini ada Bu Guru, Bu Risma, di sini ada Pak Dokter, dan di sini ada tukang penjahit, ada tukang sayur juga dijelaskan, tukang sampah, dan ada Bi Ina, dan di sini ada Pak Polisi juga. Dan banyak banget. Akhirnya Abid ingin jadi apa? Nanti di sini ada penjelasannya dan parents note. Nah, selesai bunda. Wah, banyak banget ya. Wah, banyak banget yang aku review. Ada 7 buku ya. Semoga pelan-pelan aja dibacainnya, maksudnya didengerinnya. Karena kan kalau kita mau beli sesuatu kita harus tahu ya secara seenggaknya secara umum bukunya itu seperti apa. Dan ini juga board book ya, jadi aman banget buat anak-anak. Aku udah jelasin review detailnya keseluruhan itu di sini. Bisa klik link video aku sebelumnya, review lengkap Little Abi. Dan banyak banget sih aku review di Little Abi di channel aku ini. Bisa ke playlistnya aja nanti. Terima kasih untuk sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga tekan tombol lonceng untuk notifikasi dan share ke seluruh media sosial teman-teman ya. Dadah, makasih.